Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafani Aura Suci dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya bersama dengan dua rekan saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan Effendi MD. Baik, materi pertama mengenai pengertian agama dan klasifikasinya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nurjaman. Menurut Profesor Dr. Muhti menjelaskan bahwa tidak ada arti atau definisi yang paling sulit selain daripada agama. Betul, bahwa dengan demikian untuk menjawab terhadap persoalan yang menyangkut pengertian agama, maka diberikan pengertian sebagai berikut. Kata agama ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a sama dengan tidak dan gama berarti kacau. Jadi kalau digabungin agama sama dengan tidak kacau. Sultan Muhammad Zain juga mengemukakan bahwa agama adalah kepercayaan, kesaktian roh nenek moyang seperti dewa dan Tuhan. Agama juga merupakan suatu sistem credo, tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya suatu yang mutlak di luar manusia. Sekarang langsung ke klasifikasi agama. Ahmad Abdullah membagikan dua klasifikasi, diantaranya satu, revealed and non-revealed. Revealed religion adalah agama wahyu yang menghendaki iman kepada Tuhan, seperti taat kepada Rasulnya, taat kepada kitab-kitabnya. Contohnya itu seperti Islam dan Kristen serta Yudaisme. Nah, kalau non-revealed adalah agama yang tidak memandang esensial penyerahan manusia kepada tata aturan ilahi. Contohnya agama Buddha, Kongfatsu, Tao, Hindu, dan lain-lain. Nah, yang kedua, agama misionaris dan misioneri. Agama misioneri adalah agama yang memiliki aturan mutlak yang berisikan dakwah pada pemerintah Tuhan. Menurut Al-Majusi mengelompokkan bahwa agama Islam dan Kristen itu sebagai agama misioneri. Nah, sedangkan agama non-misioneri seperti Brahmanisme, Zoroastrianisme, serta Yudaisme. Nah, sekarang langsung ke kriteria agama ya. Kriteria agama itu ada 4, diantaranya satu, adanya pengatur atau Tuhan sebagai kebenaran. Yang kedua, adanya aturan atau kode atau hukum. Yang ketiga, adanya seorang rasul sebagai pembawa agama. Dan terakhir, adanya komunitas, yaitu manusia sebagai pelaksana atau hukum yang bersumber dari Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya Teh Rafani sama Teh Dina insya Allah akan menjelaskan lebih detail lagi. Silahkan Teh Rafani atau Teh Dina. Baik, adapun materi kedua mengenai pemikiran dan kepercayaan akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Dina Fatimah. Nah, yang selanjutnya pemikiran dan kepercayaan. Yang pertama, pemikiran. Pemikiran adalah sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman, sebagaimana diterima dari masyarakat seperti. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Nah, adapun materi ketiga mengenai kepercayaan, perspektif filsafat dan agama akan disampaikan oleh saya pribadi. Baik, yang pertama saya akan memaparkan terlebih dahulu kepercayaan perspektif filsafat. Menurut aliran rasionalisme, akal manusia itu memang cukup kuat untuk memecahkan segala soal, juga cukup kuat untuk mencapai kebenaran yang terakhir, setidaknya cukup kuat untuk mengejarnya atas dasar akal sendiri. Dengan penuh keyakinan, aliran rasionalisme percaya
dalam maksud kata percaya adalah esa akan akal manusia sebagai kunci yang membuka segala rahasia. Dalam kepercayaan itu tidak dicapai dengan jalan pikiran yang akali, melainkan kepercayaan itulah tidak lain daripada keyakinan. Jelaslah bahwa rasionalisme yang diletakkan dasarnya oleh sang penyaksi besar itu ternyata tidak lain adalah semacam suatu kepercayaan juga. Begitu juga rasionalisme, idealisme, dan materialisme. Idealisme yang percaya bahwa unsur pokok sarwa yang ada ini adalah idea, dan materialisme yang percaya bahwa unsur pokok sarwa ini adalah materia. Keduanya adalah kepercayaan. Ateisme yang dikenal sebagai ketidakpercayaan dengan adanya Tuhan pada hakikatnya adalah semacam kepercayaan juga, yaitu kepercayaan akan tidak adanya Tuhan. Jadi, dalam filsafat sekalipun yang katanya mencari kebenaran secara radikal, integral, dan universal, itu terbukti bahwa unsur atau faktor kepercayaan tersebut menjadi pangkal tolaknya sendiri. Yang kedua, saya akan memaparkan mengenai kepercayaan perspektif agama. Manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Kepercayaan itu akan melahirkan nilai-nilai guna menopang hidup penganutnya. Sikap tanpa kepercayaan atau ragu yang sempurna tidak mungkin dapat terjadi. Tetapi selain itu, kepercayaan dianut karena kebutuhan. Demikian, cara berkepercayaan pun harus benar pula. Menganut kepercayaan yang salah bukan saja dikehendaki, akan tetapi bahkan berbahaya. Disebabkan kepercayaan itu diperlukan, maka dalam kenyataannya kita temui bentuk-bentuk kepercayaan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Maka sudah tentu ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang mengandung unsur kebenaran dan kepalsuan yang bercampur baur. Dalam agama, kepercayaan ini merupakan suatu unsur yang amat penting. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.